kita kembali ke dalam tema akhir dari bulan ini adalah Declaring King's Mandate. Declaring King's Mandate. Ya, bagaimana kita mendeklarasikan, bagaimana kita mengabarkan yang namanya mandat kerajaan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk melakukan mandat kerajaan. Sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, mau atau tidak mau, saudara dan saya sudah mendengar, sudah diberikan yang namanya mandat. Mandat apa? Mandat kerajaan. Apa itu mandat kerajaan? Mandat kerajaan adalah mewartakan, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, memberitakan Yesus Kristus tentang kebangkitan dan kematiannya. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang mandat, tentang perintah, ya, harus atau tidak harus? Harus, ya, harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Makanya saya kasih temanya adalah siap, ya, siap. Kenapa saya kasih tema demikian? Kita bukan hanya sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya sebagai hamba-hamba Tuhan, tetapi kita adalah laskar-laskar Tuhan, tentara-tentara Tuhan. Amin. Bukan untuk berperang melawan darah dan daging, saudara, tetapi untuk apa? Untuk mewartakan kabar baik. Nah, yang namanya tentara, yang namanya laskar, itu dia cuma punya satu kata, saudara. Siap. Baik atau tidak baik kondisinya, siap atau tidak siap, dia harus siap. Nah, kondisi ini saya pelajari, saya baru mengerti ketika anak saya sekolah di sekolah kedinasan yang berbau militer. Nah, saya baru ngerti bagaimana mereka dididik, bagaimana mereka diproses untuk menjadi laskar, untuk menjadi prajurit yang tangguh. Ya, kita pun sebenarnya harus dibentuk seperti itu semestinya, saudara. Ya, jadi buat mereka itu nggak ada waktu lagi, ya, untuk pribadi mereka, untuk diri mereka, nggak ada. Jadi segala sesuatunya sudah terjadwal sedemikian rupa apa yang mereka harus ikuti. Tidak ada alasan saya tidak bisa, saya kurang sehat, ya, saya kurang siap, nggak ada. Mereka selalu bilang siap. Nah, harusnya anak-anak Tuhan pun begitu, saudara. Ya, tapi, nah inilah, ya, coba sama-sama kita belajar ya hari ini, ya. Bagaimana kita siap untuk mendeklarasikan mandat kerajaan. Saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca sama-sama yuk, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul
bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dijelaskan bahwa di ayat yang ketiga dan keempat bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita semua, dan oleh karena itu Dia pun sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, ini yang menjadi intisari dari Injil itu sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi intisari dari Injil sendiri adalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, mendeklarasikan mandat kerajaan itu bagaimana masalahnya? Saudara harus tahu, ya, kepada siapa kita mewartakan mandat kerajaan. Kepada setiap orang, ya, kepada setiap orang, termasuk orang-orang yang menyebut dirinya pengikut-pengikut Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20 jelas. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepada semua orang yang saudara dan saya temukan hari ini, yang boleh kita berbicara bersama-sama, sampaikan tentang Kristus, sampaikan tentang Yesus. Kemarin ketika saya pergi ke dokter bersama anak saya, ya, di sebelah saya duduk seorang bapak, ya, dia datang belakangan. Tiba-tiba di tengah-tengah itu kita duduk, dia bilang begini, aduh, dalam hati saya, kenapa kok adu-aduan, padahal itu bukan orang yang sakit parah gitu. Ya, saya nggak berani kepo. Akhirnya apa? Dia cerita, Pak, saya itu depresi. Nah, dia cerita, dia kenalin dirinya, usianya berapa? Usianya baru 65. Saya tanya keadaan anak-anak dia, keluarga dia, ekonomi dia, semua baik, semua baik. Tapi selepas dari pandemi, bukan selepas pandemi, ketika pandemi toko dia tutup, ya, nggak tahu tiba-tiba ada satu kecemasan, satu ketakutan yang muncul dari kehidupan. Ya, disitulah saya mulai mewartakan tentang kebaikan Kristus, tentang kasih karunia Yesus. Siapa itu Yesus? Jadi kepada siapapun kita harus wartakan itu. Padahal saya tanya sama bapak itu, Bapak, sorry, orang Kristen percaya Yesus? Iya. Lalu apa yang Bapak takutkan, apa yang Bapak khawatirkan? Mestinya nggak ada dong, mestinya. Ya, kenapa? Karena saya lihat kehidupan dia baik kok, anak-anaknya baik, sama istri gak ada masalah, ekonomi dia baik, mestinya semuanya baik dong kondisinya. Dia sendiri gak bisa jawab. Gara-gara urusan pembantu aja yang lupa bukain tukang meteran PLN yang catat PLN tuh, dia bisa gelisah, dia bisa worry sedemikian rupa. Nah, sekarang saya punya PR. Ya, Tuhan kasih saya PR, temuin bapak itu, saya harus layani dia, saudara. Jadi kepada semua orang kita harus lakukan itu, beritakan apa? Mandat kerajaan. Belum tentu yang labelnya orang Kristen itu mengerti tentang Kristus itu sendiri. Buktinya apa? Ini buktinya. Dia sudah makan obat, berobat ke psikiater, dikasih obat, tetap aja begitu.
harus ada encounter dengan Yesus. Saudara mau punya KTP Kristen plus pun, kalau tidak ada encounter percuma, benar, percuma. Nah, lalu apa yang harus kita beritakan? Kita beritakan tentang ini aja, kematian dan kebangkitan Yesus ini. Berapa banyak gereja di luar sana yang lupa akan itu. Lebih banyak mewartakan apa? Hal-hal yang sifatnya motivasi, memberikan kekuatan yang belum tentu alkitabiah, saudara. Kita harus beritakan ini. Betapa Yesus luar biasanya. Cuma ada satu Tuhan yang kita sebut Tuhan, yang mau mencari umatnya. Siapa? Bapa yang kita panggil di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada satupun agama, kalau kita mau sebut agama, yang Tuhannya mau cari umatnya. Tidak ada. Tapi Dia cari kita dengan cara apa? Ini. Sampai Dia rela mati. Bukan cuma mati, saudara, bangkit. Nggak akan bangkit kalau nggak lewat kematian, saudara. Dia harus mati dulu. Supaya apa? Supaya maut dikalahkan. Disitulah bukti Yesus mampu mengalahkan maut melalui apa? Kebangkitannya. Kalau Dia nggak mati, Dia nggak bangkit, bohong itu semua, saudara. Nggak mungkin. 1 Korintus 15 jelas tadi kita sudah baca. Kristus mati karena dosa kita, ya. Dan Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. Wow, luar biasa, saudara. Luar biasa. Hanya kita yang bisa mengalami itu. Makanya saudara dan saya pun mengalami hal yang sama. Saudara dan saya bersama-sama mati dan bangkit di dalam Kristus. Amin. Jangan mau enaknya aja. Lalu apa? Kapan kita melakukan mandat kerajaan itu? Kapan? Setiap waktu, dalam segala keadaan. Nih firman-Nya bilang begini, saudara. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi nggak ada tuh, aduh gua lagi gamut, suasana hati lagi terganggu, emosi lagi tinggi, tensi lagi naik. Nanti urusan Yesus, tunggu semua cooling down nanti. Firman bilang apa? Anytime. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, saudara dan saya harus siap sedia. Lalu apa yang dilakukan? Intimidasi pasti jalan, saudara. Iblis pasti nggak akan diam. Dia bilang begini sama saudara, lu perhatiin hati lu. Lu lagi emosi kan? Barusan lu marah-marah kan? Marah-marah sama orang tua, marah-marah sama istri, marah-marah sama suami, marah-marah sama anak. Terus lu sekarang beritain Yesus. Munafik lu. Firman bilang apa? Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Jadi nggak ada yang namanya tunggu mood baik, saudara. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, kita harus wartakan itu. Lalu kenapa? Why? Dia ingin kita tidak binasa. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 bilang begini. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi
King's mandate, God's mandate itu adalah isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Agar semua orang diselamatkan. Ini adalah isi hati Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, keputusannya ada di tangan saudara dan saya. Saudara dan saya mau terima keselamatan, mau percaya Dia, atau mau binasa. Itu bukan tanggung jawab Tuhan. Dia sudah lakukan bagian Dia. Dia berikan saudara dan saya kesempatan. Dia berikan saudara dan saya fasilitas. Dia kirimkan orang-orang supaya saudara bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Keputusannya adalah di tangan kita. Tetapi kerinduan hatinya adalah apa? Semua orang diselamatkan. Tuhan gak mau yang namanya nanti surga itu kosong. Gak mau. Dia mau kita kembali kepada Dia. Dia mau kita kembali diselamatkan. Bayangkan saudara, kita yang tadinya, yang sekarang dalam kondisi tidak layak, Dia cari supaya saudara dan saya kembali kepada Dia. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Mau cari di mana saudara? Mau cari di mana? Saya kalau nggak ingat-ingat itu saudara, mungkin saya stop pelayanan juga saudara. Stop. Cuma kalau kita ingat lagi betapa luar biasanya Dia, betapa baiknya Dia. Sekalipun hari ini keadaan dan kondisi hidup kita belum tentu seperti apa yang kita harapkan, tapi ingat, Dia cari kita loh. Bahkan Dia mati di kayu salib. Kita hari ini gak diminta mati di kayu salib kok, tapi jalani kehidupan kita. Berat gak? Gak mudah. Gak mudah. Kemarin saya baru dengar seorang mentor saya cerita seperti ini. Tahun 2013 dia tinggalkan Indonesia karena dia dapat visi dari Tuhan. Tahun 2012 baru tereksekusi tahun 2013. Apa yang dia lakukan saudara? Menurut saya itu satu tindakan yang gila menurut saya, kalau bukan dari Tuhan. Dia jual rumahnya. Dia berangkat ke Amerika. Untuk apa? Untuk sekolah Alkitab. Saudara mau jual sama saudara terus masuk sekolah Alkitab di Amerika? Mau? Itu dia lakukan saudara. Ya, dia lakukan, dia pergi bersama istrinya saudara. Dia jual rumahnya. Modal untuk sekian tahun. Dia di Amerika mungkin sekitar sekolahnya sekitar 3 tahun. Jadi untuk dia daftar biaya sekolah itu bukan sekolah gratis saudara. Biaya hidup segala macam ya, untuk selama dia 3 tahun dia jual rumahnya. Di tengah perjalanan dia bilang begini, kalian tahu nggak? Saya tuh hampir tinggalkan pelayanan. Saya hampir tinggalkan visi yang Tuhan kasih ke saya untuk saya berangkat ke Amerika dan belajar di situ, menetap di situ, dan kembali ke Indonesia sesuai dengan visi Tuhan. Tuhan minta dia balik ke Indonesia itu bukan waktu dia ada di Indonesia, saudara. Ada di Indonesia, dia cuma pesan begini sama Tuhan. Tuhan pesan sama dia begini, berangkat ke Amerika, sekolah di sana. Ya, karena dia belajar modul-modul dari sekolah itu, berangkat. Di tengah itu dia temukan satu ministry yang berfokus kepada healing ministry di Amerika. Kalau nggak salah di Houston. Saya belum pernah ke Amerika, jadi saya nggak tahu Houston di sebelah mana. Ya. Dia ketemu gembalanya, saudara. Gembalanya sambut baik. Dia bilang begini, I love Indonesia. Wow, dia bilang ya. Karena dia orang Indonesia, orang Sumatera Utara, saudara. Ya. Wah, dia bilang, baik.
ini sesuatu yang baik, respon yang baik dari gembala. Tetapi dia bilang, sesuatu yang baik belum tentu dari Tuhan. Amin. Dia menawarkan saudara dan saya sesuatu yang mungkin jauh lebih baik dari apa yang Tuhan berikan. Iblis membiarkan kita untuk bisa melakukan komparasi antara apa yang baik menurut iblis dengan apa yang baik menurut Allah. Singkat cerita, sudah dikasih Tuhan, dia tinggalin itu. Jadi tawaran untuk healing ministry itu yang akan dia bawa dari Amerika ke Indonesia, itu dia tinggalin. Dia tetap di sekolah Alkitab itu. Dan sampai hari ini sekolah itu sudah 5 tahun di Indonesia dan sudah punya murid 300. Dari apa? Dari nol yang tidak ada lingkaran. Tahu kan nol yang tidak ada lingkaran? Saudara bayangkan angka nol tapi nggak ada lingkarannya. Berarti apa? Nothing. Hampa. Hari ini Tuhan juga lakukan hal yang sama pada kita. Saudara mau saudara-saudara kita semua yang ada di sekitar kita, rekan-rekan kita diselamatkan? Mau beritakan tentang Kristus. Yang selanjutnya, saudara, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau saudara dan saya hari ini masih ada, itu semua apa? Karena kesabarannya saudara, karena dia sabar. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kemarin saya ikuti ke ibadah penghiburan. Pembicaranya bilang begini, kenapa ya orang baik itu cepat pulang, cepat dipanggil Tuhan? Kalau orang yang istilahnya kurang baik, umurnya panjang. Kebetulan yang meninggal umurnya baru 50, pas 50. 50. Dalam hati saya begini, oh berarti itu resep umur panjang, saudara. Apa resep umur panjang? Iya, makanya firman bilang apa? Tuhan itu sabar terhadap siapa? Terhadap saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, saudara. Saudara dan saya sampai hari ini masih Tuhan kasih kesempatan untuk apa? Untuk berbalik dan bertobat. Jangan merasa diri saudara baik-baik saja. Waktu saudara merasa saudara baik-baik saja, disitulah saudara harus alarm itu sudah berbunyi. Ingat itu, ya. Next, di mana? Dimanapun kita ada, Yesus itu harus diberitakan. Jangan takut akan identitas kita, jangan malu akan identitas kita. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau salah nih. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, di mana? Di seluruh Yudea, di mana? Samaria, sampai ke mana? Sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ujung bumi ini dipakai apa sekarang sama Tuhan? Pakai teknologi, karena saudara dan saya nggak mau ke ujung dunia. Jangan ke ujung dunia, dikirim Papua aja merengut, sudah. Mau nggak dikirim Papua, sudah? Saya berdoa ada yang berangkat ke Papua di tempat ini. Saudara, saya mau loh. Saya nggak tahu ya, kenapa hati saya itu ada di timur. Benar, hati saya itu ada di timur, saudara. Saya juga I cannot imagine if I go to Papua. Wah, itu Papua jangan saudara lihat yang keriting-keriting pakai kotekal. Itu
itu daerah kaya. Daerah kaya. Indonesia ada hari ini itu karena kontribusi orang Papua. Saudara. Ya. Lalu apa? How? Waktu saya udah makin nipis. Nah ini yang harus ada di kita, Matius. Balik lagi, ini apa? King's Mandate. Inilah amanat agung. Karena itu apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, bagaimana caranya kita melakukan mandat kerajaan itu, saudara? Yang pertama, kita harus apa? Kita harus mulai dari diri kita sendiri, saudara. Jangan nyuruh orang. Kriteria pertama apa? Murid. Kriteria kedua, ajar mereka melakukan. Ya. Nah, how? Mulai dari diri sendiri. Nah, coba kita lihat. Ya. Saudara dan saya harus mau dimuridkan. Sama seperti Yesus, dia turun jadi manusia ke bumi ini. Dia belajar, dia jadi murid. Ya. Dia gak tiba-tiba jadi profesor teologi ya, saudara, lalu bisa berdebat dengan ahli-ahli Farisi. Tidak, dia jadi murid. Maka dari itu, saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa bahwa gereja ini adalah gereja yang memuridkan. Ya, someday akan ada paket-paket pemuridan akan dibuat. Ya, supaya apa? Saudara dan saya jadi murid. Sampai hari ini saya jadi murid. Kenapa? Karena saya merasa saya masih perlu dimuridkan. Jadi murid menunjukkan apa? Submission, penundukan diri. Saya angkat topi, ya bukan angkat kaki, angkat topi kepada seorang hamba Tuhan senior. Dia gembala senior, tapi dia jadi kakak kelas saya, bayangin. Duduk jadi murid sama-sama. Yang namanya Alkitab itu mah dia udah hafal saban dia khotbah juga nggak sekali, saudara. Ya, udah ngelotok, tapi hari ini baru kemarin dia wisuda. Selesai. Dan itu nggak ada degree, no title. Belajar berapa lama? Nggak lama, cuma 4 tahun. Mau jadi murid, saudara? Mau? Ya. Ikut level 1, 16 sesi aja banyak bolong, saudara. Itu 4 tahun. Mau gak ikut jadi murid? 4 tahun. Itu baru level 1 ya. Nanti saya akan bikin lagi yang level 2 nya. Ya. Gak bisa, saudara. Saudara dan saya harus jadi murid. Kenapa? Waktu saudara dan saya jadi murid, saudara dan saya akan temukan ini, mentor. Seorang anak Tuhan, kalau di dalam hidupnya nggak ada mentor, hati-hati. Hati-hati, saudara. Saudara dan saya harus temukan mentor. Mentor saudara mungkin bukan saya, tapi temukan mentor yang tepat untuk saudara. Bukan cuma guru, tapi mentor. Hidup bersama-sama. Pola pemuritan zaman Yesus dengan pola pemuritan masa kini berbeda sama sekali. Murid zaman dulu itu hidup 24 jam bersama-sama dengan gurunya. 24 jam. Jadi dia tahu sifat gurunya seperti apa. Ya, karakternya seperti apa. Makanya murid sama guru itu 11-12. Kenapa? Karena 24 jam dia tinggal sama-sama. Makan sama-sama, tidur sama-sama, ngoroknya juga tahu ya sama-sama. Nih, saudara dan saya jangan jadi hamba-hamba Tuhan kejadian. Berapa banyak di luar sana hamba-hamba Tuhan kejadian, saudara, jadi-jadian. Tafsirin Alkitab semau udelnya aja, saudara.
Apa yang menurut dia baik, apa yang menurut dia benar, apa yang menjadi pengalaman dia, itu yang menjadi pengajaran dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Alkitab harus menjelaskan Alkitab. Firman harus menjelaskan firman. Nggak bisa saya menjelaskan firman dengan versi saya. Tafsir bisa berubah, tafsir bisa salah, tetapi Alkitab tidak akan pernah salah. Firman tidak akan pernah salah. Ini makanya perlu yang namanya kelas pemuritan, bukan sekolah teologi ya, saudara. Nih, lalu apa halnya? Saudara dan saya itu harus jadi teladan. Orang itu bertobat, orang itu jadi murtad, ninggalin Tuhan. Karena apa? Karena dia tingkah laku saudara dan saya. Berapa banyak kita ini menjadi batu sandungan buat saudara kita yang lain sehingga dia nggak mau lagi kenal Tuhan. Berapa banyak? Dari cara kita berpikir, dari cara kita berkata-kata, dari cara kita bertindak, saudara. Yang paling parah itu apa? Apa yang keluar dari mulut saudara dan saya hari ini. Itu banyak melukai orang. Kemarin kita bahaskan Komsel. Ini jadi teladan. Orang bertobat bukan karena saudara khotbah di depan sini, enggak, karena melihat kehidupan saudara dan saya. Ada perubahan cara hidup, bukan gaya hidup. The way of life, bukan your lifestyle. Ya. Keteladanan memberikan apa? Inspirasi. Keteladanan saudara dan saya memberikan inspirasi. Itu yang membuat orang menjadi bertobat, saudara. Teladani Yesus. Bisa nggak saudara teladani Yesus? Bisa nggak? Kalau buat saya agak kurang sepakat. Saudara dan saya tidak akan bisa meneladani Kristus kalau bukan roh yang ada di dalam kita yang menuntun kita untuk berlaku dan bertindak serupa seperti Kristus. Karena apa? Karena keinginan saudara dan saya pada dasarnya adalah dosa. Kesimpulan, mandat kerajaan adalah memberitakan tentang Yesus baik dalam kematian dan kebangkitan. Mandat kerajaan adalah tentang penginjilan, saudara. Mandat kerajaan adalah amanat atau perintah agung, bukan opsi. Bukan opsi. Nah, untuk melakukan mandat kerajaan saudara dan saya perlu menjadi murid. Agar menjadi apa? Teladan dalam kehidupan, agar banyak orang melihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Mau melakukan mandat kerajaan? Amin. Yuk, kalau amin kita